Shalom sahabat Aku dan Dia. Puji Tuhan, saya Anis Priambodo kembali menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui kehendak Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, pada pertemuan yang telah lalu, saya sudah membahas tentang pentingnya mengetahui bimbingan Tuhan atau kehendak Allah. Pada saat ini, saya akan membahas apa sih yang dimaksud kehendak Allah itu dan bagaimana cara mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Yang pertama, saya mengajak Anda untuk mengetahui tentang definisi kehendak Allah. Menurut artikel penuntun Alkitab Sabda, pada umumnya Alkitab mengacu kepada kehendak Allah dalam 3 pengertian berbeda. 1. Beberapa nas mengatakan bahwa kehendak Allah adalah cara untuk mengatakan Taurat Allah. Misalnya, Daud menyejajarkan Tauratmu dengan kehendakmu dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9. Demikian pula Rasul Paulus memandang pengenalan akan hukum Taurat sama dengan mengetahui kehendak Allah di dalam Roma pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Dengan kata lain, karena di dalam hukumnya Allah mengarahkan kita kepada jalan yang dikehendakinya bagi kita, maka hukum Taurat dapat disebut kehendak Allah. Hukum Taurat pada hakikatnya berarti perintah dan mencakup seluruh firman Allah. Yang kedua, kehendak Allah juga dipakai untuk menyebutkan segala sesuatu yang diingini Allah secara jelas. Kehendak ini dapat disebut kehendak Allah yang sempurna. Misalnya adalah kehendak Allah yang dinyatakan bahwa semua orang selamat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, kemudian 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan bahwa orang percaya yang sudah selamat tidak terjatuh dari kasih karunia. Ini tidak berarti bahwa semua orang akan selamat, tetapi hanya bahwa Allah menghendaki semua orang selamat. Yang ketiga, kehendak Allah dapat mengacu kepada apa yang diizinkan atau dibiarkan terjadi oleh Allah. Sekalipun hal itu tidak secara khusus diinginkan terjadi. Kehendak ini boleh disebut kehendak Allah yang mengizinkan. Setelah kita mengetahui definisi kehendak Allah dalam 3 bagian tadi, yang dapat saya simpulkan bahwa itu adalah kehendak Allah secara umum, yang dapat kita ketahui dengan membaca firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Namun, di Alkitab tidak tertulis tentang kehendak Allah yang khusus untuk tiap-tiap pribadi. Sekarang, mari kita mencari tahu bagaimana cara mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Cara yang pertama adalah kesalehan hidup. Kesalehan hidup di sini yang saya maksudkan bukan berarti kita berubah menjadi orang suci yang berbeda dengan orang lain. Kesalehan hidup yang saya maksudkan adalah tidak lagi hidup dalam dosa, dengan menjadi manusia baru yang bertobat dari tingkah langkah yang berlawanan dengan kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kedua berbunyi demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Memiliki pembaharuan budi terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menyadari bahwa hidup yang dihidupi sekarang adalah Kristus, bukan hidup untuk diri sendiri atau mengikuti hawa nafsu. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang berikutnya adalah melalui firman Allah. Ada banyak orang, termasuk saya, mengalami bahwa firman Allah menjadi rujukan yang tepat untuk melakukan kehendak Allah. Seperti ketika Tuhan memanggil untuk menjadi pelayannya. Lewat satu ayat firman Tuhan dari Yudas pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, "Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa." Bagian firman Tuhan ini menuntun saya untuk meninggalkan pekerjaan saya dan masuk sekolah teologi. Firman Tuhan itu menjadi penuntun untuk saya mengambil keputusan melayani Tuhan. Firman itu terdengar di telinga saya. Jadi, kita dapat mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya yang berbicara kepada pribadi tertentu untuk melakukan kehendak-Nya. Kemudian yang berikut adalah dorongan Roh Kudus. Ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Maka kita akan berkomunikasi dan kita harus belajar untuk mendengar suaranya. Sahabat, ketika kita bergaul sangat akrab dengan orang lain, maka kita akan mengenal suaranya. Begitu juga ketika kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus, maka kita juga akan mendengar suaranya. Kisah Para Rasul 16 pasal yang ke-7 berbunyi, "Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Karena Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, maka mereka pergi ke jalan lain." Kita tidak tahu bagaimana Roh Yesus itu berbicara kepada mereka. Namun ayat selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal 16, yaitu ayat 8-9 menuliskan, "Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, 'Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.' Roh berbicara melalui penglihatan. Roh juga berbicara kepada kita selagi kita berdoa melalui suara hati yang dapat menjadi sarana untuk Roh berbicara. Tentu hati nurani yang murni yang dapat menjadi sarananya. Jika masih ragu, maka kita bisa menguji, benarkah apa yang kita dengar itu berasal dari Allah atau dari diri kita sendiri. Kalau kehendak Allah, pasti menimbulkan damai sejahtera. Karena kehendak Tuhan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kehendak Tuhan juga menguatkan, mendorong, dan menghibur. Selain melalui penglihatan, Roh juga dapat membimbing melalui mimpi. Kisah Yusuf di dalam Injil Matius, kemudian kisah Samuel di dalam 1 Samuel, bagaimana Samuel mendengar namanya dipanggil. Kemudian Roh itu juga membimbing Abraham, Petrus, dan Yusuf melalui para malaikat.
Selain itu, ada juga dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 13, berbunyi, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Selanjutnya adalah akal budi yang sehat. Menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan berarti kita kehilangan akal sehat kita. Pemazmur mengingatkan di dalam Mazmur 32 ayat 9, "Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau." Akal sehat harus selalu menjadi bagian di dalam hidup kita, karena Allah akan memberikan kepada kita pengertian agar dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian cara yang selanjutnya adalah nasihat orang-orang kudus atau orang bijak. Orang yang memiliki kedewasaan secara rohani, yang hidup takut akan Tuhan, dan memiliki pengenalan akan Allah secara pribadi. Bisa hamba Tuhan, pendeta, penginjil, penatua atau majelis, orang tua, dan lain sebagainya. Nasihat mereka yang kita perlukan bukan pengambilan keputusan. Kitab Amsal banyak menulis tentang mencari nasihat yang bijaksana. Amsal 12 ayat 15. "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak." Amsal 15 ayat 22. "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak." Amsal 20 ayat 18. "Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat." Mencari nasihat itu sangat penting, tetapi yang harus diingat adalah keputusan tetap di tangan kita dan Allah. Sebab merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah mengetahui kehendak Tuhan melalui tanda-tanda tertentu. Sahabat aku dan dia, Allah adalah pengendali utama dalam hidup kita dan semua kejadian di dunia ini. Amsal pasal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Dalam kehidupan kita, kadang Allah membuka pintu dengan memberikan kesempatan kepada kita. Wahyu 3 ayat 18 berbunyi, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Namun sahabat, kadang Allah menutup pintu itu jika Dia tidak menghendaki untuk kita melakukannya. Jika pintu itu tertutup, maka jangan memaksa untuk membukanya, sebab tidak akan berhasil. Menghadapi kenyataan yang demikian, kadang kita menjadi bertanya-tanya. Namun pada suatu saat, Allah pasti akan memberikan alasan mengapa Ia menutup pintu itu. Tanda-tanda yang dapat kita minta kepada Allah untuk mengetahui kehendak-Nya, seperti Gideon di dalam Hakim-Hakim 6, ayat 36-40. Meminta tanda bukan untuk mencobai Tuhan, tetapi untuk mendapatkan kepastian tentang kehendak-Nya. Sahabat, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.